Oke, hari ini aku dapat tema, kalian kan dalam 1 bulan ini learn from Abraham kan, belajar dari Bapak Abraham. Nah, temaku adalah compassion. Nah, sebenarnya udah sempat aku singgung, tapi kali ini karena kita mau belajar dari Bapak Abraham, kita akan lihat seperti apa sih gitu loh. Kenapa Bapak Abraham ini, kita perlu belajar compassion dari Bapak Abraham. Oke, aku akan langsung aja. Jadi, satu hari Bapak Abraham ini kedatangan 3 tamu. Jadi 3 tamu ini adalah Allah sendiri yang mengambil rupa manusia dan 2 malaikatnya. Nah, mereka ini datang ke kemahnya Bapak Abraham. Jadi agak jauh, terus Bapak Abraham ini lihat, "Loh, ada tamu," gitu. Cepet-cepet dia bilang, "Tuhan, tunggu ya, karena aku mau, siapin makanan," gitu. Jadi dia masuk cepet-cepet ke dalam dapur, dia bilang ke dalam kemah, kok dalam dapur ya, dalam kemah dia bilang sama Sarah, "Sarah, tolong ya siapin makanan," gitu, "siapin roti," gitu. Jadi bikin dulu ini. Terus Bapak Abraham pergi menyembelih hewan dan dia menyiapkan makanan itu sendiri. Nah, setelah itu dia ngajak nih tamu-tamunya masuk makan. Nah, setelah itu mereka pamit, sudah selesai kan. Mereka ini sempat bilang sebelumnya tentang Sarah. Sarah itu akan mengandung. Jadi 1 tahun lagi di hari yang sama, salah satu orang ini bilang bahwa istrimu akan mengandung dan kamu akan punya anak kandung. Jadi ini bukan, karena Bapak Abraham udah tua dan dia bilang, "Tuhan, mana mungkin sih," gitu toh. Tapi dari 3 orang yang datang tadi, 3 tamu tadi bilang, "Enggak, ini anakmu sendiri kamu akan dapat. Jadi istrimu tuh akan mengandung," gitu. Nah, Sarah kedengeran ketawa. Tapi terus pribadi ini bilang, "Adakah yang mustahil buat Tuhan?" gitu. Nah, setelah itu mereka pergi. Nah, tapi salah satu ini Tuhan yang mengambil rupa manusia, dia tuh mikir, "Masa sih aku ini nggak ngomong ya sama Abraham? Masa ya aku ini menyimpan rahasia sama Abraham?" Bayangin Tuhan sampai nggak tega loh nggak ngomongin rahasianya. Tapi Tuhan sempat mikir, "Ngomong nggak ya? Kalau aku nggak ngomong masa sih aku nyimpen? Wong dia ini akan jadi bapak segala bangsa," istilahnya kayak gitu. Jadi akhirnya dia bilang yang ini, ayat yang tolong bukain dong. Kejadian, Miku bisa dikecilin dikit ya. Kejadian 18 ayat 20 sampai 32. Tapi kita akan baca ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Ready? Ya, yuk ya, kita baca ya. Ayat yang ke-20 dulu. 1, 2, 3. Sesudah itu berfirmanlah, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat berikutnya, ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu, tetapi Abraham datang mendekat dan berkata, jadi menurut kalian Tuhan maha melihat enggak? Iya kan? Tapi di ayat ini dikatakan bahwa aku hendak turun, aku mau melihat. Bener enggak sih apa yang dicurhatin orang ke aku ini? Bener enggak sih apa yang dikeluh kesahkan orang ke aku tentang Sodom dan Gomora? Saya sempat mikir, Tuhan kan ya tahu ya, ngapain Tuhan tanya gitu. Tapi rupanya Tuhan itu kayak, aku mau buktiin bener tah ini sebelum aku mau hukum benar-benar. Sebelum aku mau habisin, karena dia udah sempat janjikan, Tuhan sempat janjikan, aku tidak akan menghukum dunia sama Nuh, ingat makanya aku bikin pelangi, itu tanda perjanjian. Makanya Tuhan kalau mau menghukum sesuatu yang sampai benar-benar hancur, Tuhan tuh sungguh dah ini gitu. Nah, akhirnya kedua malaikat itu pergi gitu ya, mereka ke Sodom, Tuhan tetap di situ. Nah, si Abraham itu deket. Tuhan, kayak tadi bilang,
Tuhan serius mau membunuh, mau membinasakan Sodom Gomora. Kalau misalnya ada ya orang benar di sana, Tuhan tega gitu. Tanyanya kayak bahasa sekarang gitu. Tuhan yakin Tuhan tega gitu. Terus akhirnya dia mulai nego. Dia mulai nego bilang gini, Tuhan kalau misal ada 50 orang, Tuhan tetap masih hancurkan orang yang benar di tengah-tengah orang fasik ini. Terus Tuhan bilang, enggak. Kalau ada orang 50, orang benar 50, aku tidak akan menghancurkan Sodom Gomora. Oke, Tuhan sorry ya kalau misal Tuhan, kurang 5 Tuhan dari 50, gimana Tuhan? Tuhan bilang lagi, enggak. Aku tidak akan menghancurkan kota itu kalau ada 45 orang benar. Tuhan kalau misal ya Tuhan, kalau misal ada 40 Tuhan. Aku tidak akan menghukum kalau ada 40 orang benar. Oke. Tuhan maaf ya Tuhan, ampuni aku ini debu tanah, sampai dia bilang gitu. Kalau misal 30 Tuhan, 30. Aku tidak akan menghancurkan kalau ada 30 orang benar. Tuhan sekali lagi kalau misal Tuhan, misal ini 20. Aku tidak akan menghancurkan kota ini kalau ada 20 orang benar. Terus dia maju lagi, sekali ini saja Tuhan. Sampai dia bilang sekali ini saja. 10 Tuhan. Aku tidak akan menghancurkan kata Tuhan kalau ada 10 orang benar. Abraham rupanya juga ngitung. Pertama 50 Tuhan. Terus dia mulai ngitung. Kan ini kota kan pasti kedengeran ya kabarnya sampai keluh kesah orang itu kan berarti banyak orang yang apa istilahnya kayak ngomong sama Tuhan. Mungkin kalau sekarang gitu Tuhan orang itu mencekno Tuhan kota itu loh aduh jahat gitu pasti ada. Nah berarti ini juga terdengar oleh Abraham. Dan Abraham tahu persis kota ini kayak apa. Jadi waktu dia 50 Tuhan. Terus mungkin dia mikir 50 ada gak ya? Oh gak ada kayaknya 45 turun 40, 30, 20 ada 10 Tuhan. Dia bayangin apa? Istrinya si Lot keponakannya, istrinya lalu anaknya 2 loh kata cewek itu 2. Ada 4, pasti ada 6 lagi lah yang benar. Pasti ada, dia tuh mikir gitu. 10 Tuhan. Dan Tuhan ngikuti loh. Enggak, aku enggak akan hukum kalau ada 10. Nah disinilah compassionnya Abraham. Kalian ingat yang waktu aku firman Harun. Yang Harun lari ambil dupa. Apa itu namanya apa itu ya. Yang kayak dupa lalu dia bilang Tuhan. Dia berdiri di antara yang mati dan yang hidup. Dan dia bilang Tuhan jangan hukum. Ingat kalian itu? Itu kalau salah maju, salah timing gitu ya. Itu dia yang pasti mati. Gitu. Tapi dia memberanikan diri, dia memberi diri untuk Tuhan stop. Stop jangan hukum. Nah Abraham itu melakukan hal yang sama. Kalian sering dengarkan di perjanjian lama Tuhan itu benar-benar Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika Musa tak minta, Tuhan aku pengen lihat wajahmu. Tuhan bilang stop. Kamu tak masukin ke dalam cerukan gunung. Tak tutup sama tanganku supaya kamu gak kelihatan, kalau gak kamu mati. Segitu dahsyatnya Tuhan. Nah untungnya kali ini mengambil rupa manusia gitu kan. Tapi ya tetap Tuhan gitu loh. Dan kali ini Abraham benar-benar kayak apa ya. Tuhan bisa loh, kamu ini gak tahu dah gitu. Kalian ingat kalau baca Ayub ya. Tuhan sempat bilang, siapa kamu berdebat dengan aku? Aku ini yang menciptakan alam semesta. Apakah mungkin kebijaksanaanmu melebihi kebijaksanaanku? Tuhan tuh bisa ngomong gitu sama Abraham. Tapi enggak. Tuhan bilang, ya kalau ada 50 enggak. Kalau 4, kalau kurang 5 Tuhan, kurang 5. Dia enggak berani ngomong jumlah. Kurang 5 Tuhan. Kalau ada 45 tidak akan kuhukum. Sampai 10 bayangin. Ini kalau nego kamu dari minta diskon 10% sampai minta diskon lah 90% ini. Tapi itu yang dilakukan Abraham. Dan dia bilang terus bisa. Dan yang ditangkap Tuhan, yang membuat Tuhan bergerak dan dia bilang enggak, aku enggak akan hukum. Itu bukan karena keberanian Abraham untuk nego gitu ya. Tapi karena Tuhan melihat bahwa Abraham berdiri bukan untuk kepentingannya sendiri. Abraham berdiri dengan hati, aku tuh mengasihi mereka Tuhan. Aku ini enggak kenal sama mereka, aku ini manusia, aku tuh mengasihi mereka. Kalau aku mengasihi mereka, masa si Tuhan enggak?
Jadi keberanian dia itu muncul dari hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Dan itu yang dilakukannya. Makanya dia berani maju, oke. Ini store nyawa sebenarnya sama Tuhan. Tapi dia maju. Karena apa? Karena satu sisi dia juga tahu Tuhan ini maha kasih. Kalau aku yang bisa jengkel, sebel, bisa sayang sama orang ini, kasihan, masa sih Tuhan enggak? Nah, kenapa sih kita itu perlu melihat compassion ini? Apakah compassion ini beda? Apakah sama dengan yang namanya kasihan? Compassion ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya belas kasihan. Jadi bukan cuma kasihan, berbelas kasihan. Kalau bahasa Inggrisnya itu compassion. Nah, kalau kasihan aja itu bahasa Inggrisnya pity. Jadi I'm pity on you kayak gitu-gitu. P-I-T-Y gitu loh, pity. Jadi oke, yang slide berikutnya. Nah, jadi ketika Abraham bilang bahwa tentang compassion gitu ya, ketika hati Abraham tentang compassion itu bukan cuma sekedar aku kasihan. Karena ada perbedaan yang sangat jelas. Dua-duanya kasihan, dua-duanya iba, dua-duanya itu merasa bahwa aduh, orang ini itu adalah orang yang tidak beruntung. Orang ini adalah orang yang perlu dikasihani. Itu sama. Tapi berikutnya itu yang berbeda. Yang kasihan cuma bilang, sakno ya orang itu. Sakno ya orang itu. Aduh, orang itu sakno ya. Kalau kalian IG, ada orang tua gitu kan bawa, guys tolong guys, kalian kalau ketemu bapak ini guys, sering kan kalian lihat kan ya, kalian baca di reel gitu. Pertanyaanku berikutnya adalah kamu yang sudah nyebar reel, kamu udah berbuat apa sama dia? Nah, kalau cuma kasihan kan cuma kasih tombol like. Terus sakno ya, terus kan akan bahas, share ke temen. Lihat entah bapak ini sakno loh orang ini. Itu cuma kasihan. Tapi kalau namanya compassion, kalian tuh akan gini, sakno ya, terus aku bisa lakukan apa ya buat dia. Jadi ada follow up-nya. Gak cuma kasihan ya, kalau kasihan semua orang bilang bisa. Tapi apa yang bisa kamu lakukan, itu yang menentukan. Apakah kamu punya compassion atau cuma sekedar kasihan. Nah, Abraham kasihan sama orang-orang ini. Karena dia ngerasa gini, itu Lot di sana, itu adalah kotanya Lot gitu paling enggak ya. Dan Tuhan masuk sih, Tuhan tuh mau menghukum satu kota gitu ya. Jadi dia coba nego. Nah itu compassion. Seringkali kita itu berhenti, kayak aku bilang, seringkali kita berhenti cuma di kasihan. Wis lah kasihan gitu. Tapi apa kamu mau lanjut? Apa enggak? Dulu itu aku punya mentor gitu ya, kita sering Bible study. Dia bilang gini, kamu jangan bilang kasihan kalau kamu gak bisa nolong. Jadi sejak saat itu gitu, waktu itu aku SMA. Jadi sejak saat itu kita tuh mesti ingat, jadi aku bertiga grupku, kita akan bilang, kok ada yang bilang gini, sakno ya orang itu. Ojo ngomong sakno, kamu gak bisa nolong. Wes, tak bilang itu. Jadi kita bertiga mesti ngingetin itu. Tapi kalau kita udah bilang kasihan ya, sakno ya, kita kasih apa? Kita mau ngapain? Kayak gitu. Apakah harus ngasih? Kak, aku uang jajanku aja sekarang dibatasi cuma 5.000. Aku nggak tahu uang 5.000 masih bisa beli apa ya. Tapi misalnya 5.000 atau 2.000 gitu, cuma naik angkot gitu. Aku nggak bisa kasih apa-apa. Terus apa kamu yakin nggak bisa kasih apa-apa? Perbandingannya kadang gini. Kamu bisa kan, kamu ke McD beli kapan hari itu ada promo. Kalian paling sering promo kayaknya. Lebih pintar cari promo daripada aku. Promonya 100.000 bisa makan berlima misal gitu. Nah, kamu pasti berangkat kan, berlima 20.000 dapat ayam, dapat nasi gitu, dapat minum gitu, berangkat kan gitu. Meskipun nggak apa-apa wis aku besok nggak jajan nggak apa-apa aku berangkat. Itu cuma 20.000 per orang. Sekarang kamu misal ngasih orang 20.000 itu bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya kamu mau apa enggak? Sekarang itu banyak studi sosial, research gitu ya kalau di IG. Misalnya ada orang gini, kemarin tuh yang terakhir ada orang tangannya itu digips, terus dia mau betulin tali sepatu. Aku nggak tahu kalian pernah lihat nggak ya? Terus dia tuh gini-gini bingung, gini-gini bingung dia, karena tangannya ini nggak bisa gerak, jadi dia gini. Terus sampai akhirnya semua orang dewasa yang lewat itu cuma gini toh. Bahkan ada yang mau nyenggol kepalanya itu jalan, purposely gitu mau nyenggol gitu. Sampai akhirnya ada anak seusia kalian kayaknya.
Dia tuh gandeng mamanya, jadi ini kayak depan pasar, memang sengaja tempat yang rame. Dia gandeng mamanya, terus dia tuh gini, dia ngeliat orang itu dari agak lama. Dari waktu mamanya belanja dia udah ngeliatin. Begitu dia deket, akhirnya dia gini, berhenti, terus dibetulin sama dia. Dari banyaknya orang yang lewat, cuman dia yang betulin. Terus akhirnya orang ini bilang, makasih ya gitu. Terus dia nunjukin tanganku nggak apa-apa, tapi aku lagi mau research gitu loh. Dan ternyata kamu yang berhasil gitu. Dapat duit, anak itu nggak dapat apa-apa. Dia cuma makasih, terus kayaknya mamanya jadi bangga kan. Karena berarti dari sekian banyak orang kamu sudah membesarkan anakmu dengan sangat baik gitu loh. Karena ketika ada orang perlu bantuan, dia akan bantu gitu. Nah itu hal yang paling sepele, paling sepele. Jadi kalau kamu lihat orang kesusahan, apa kamu cuma bilang sakno ya atau kamu akan bantu? Kita ini kadang menyepelekan hal kecil tapi bukan hal besar. Wih, kita harus bayarin anak panti asuhan, kita harus kita harus donatur ke orang-orang yang kena bencana alam. Kita mikirnya gede, tapi yang simple nih, contoh. Mamamu pulang bawa belanjaan. Kamu bantuin apa enggak? Terus yang kedua, kalau kamu lihat ini kakak-kakak itu ya, wayal-kayal gitu ya, bawa kresek semua, bawa kresek gitu. Kamu bantuin apa enggak? Terus misalnya kamu lihat ini ada anak-anak kecil gitu. Terus dia itu jatuh, nangis, apa kamu? Loh, atau kamu bantuin? Simple loh, hal-hal sederhana. Tapi itu latihannya kita. Nah, sebenarnya ada satu ayat yang aku mau share ke kalian. 1 Yohanes 4 ayat 8. Aku mau kita baca bareng-bareng. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sudah? Ada kok di ituku sebenarnya. Oke, kita baca bareng ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi ia, tidak sebab, ayat ini tajam. Barang siapa tidak mengasihi, dalam kata lain, kalau kamu nggak punya compassion, kamu pasti nggak akan mengasihi. Kalau kamu nggak mengasihi, pasti kamu nggak akan punya compassion, kayak gitu loh. Nah kalau kamu nggak punya compassion, kamu juga nggak akan tuh mau praktekin mengasihi. Itu dua hal yang kayak dua sisi mata uang gitu loh. Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita bilang, oh aku orang Kristen, aku anaknya Tuhan Yesus, aku percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi kamu tidak mengasihi, kita tidak punya compassion sama orang, kita dikatakan kita tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah DNA-nya Tuhan itu ada dalam kita. Ingat ya, bagaimanapun juga manusia itu diciptakan oleh Allah. Meskipun lama-lama badan ini jadi rusak kena dosa gitu ya. Badan ini rusak kena istilah imbasnya dosa sampai sekarang. Tapi roh kita itu gak pernah berubah. Itu tetap nafasnya Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang, kalau kamu gak mengasihi, kamu gak mengenal aku. Artinya Tuhan bilang gini, kamu itu anakku loh. DNA aku itu ada loh di dalam kamu. Tapi kenapa kamu gak bisa mengasihi? Karena aku itu kasih. Kasih itu bukan sifatnya Tuhan. Enggak. Kasih itu kayak kepribadiannya Tuhan, itu benar-benar Tuhan sendiri. Jadi kasih sama Tuhan itu sama, firman itu juga sama dengan Tuhan. Jadi makanya kenapa Tuhan bilang, aku akan mengasihi kamu dengan kasih yang baru setiap hari. Kalau sifatnya Tuhan, Tuhan itu punya kasih gitu ya. Maka kalau kita nakal dalam hari ini, sama kayak mama papamu, ada limitnya. Kamu ya kalau 3 kali lagi gitu. Kamu kalau sampai gini itu limit gitu. Orang kadang gitu. Kamu bisa mungkin besoknya mungkin mamamu bisa gak nyapa kamu gitu kan karena keselnya. Tapi apa Tuhan bisa kayak gitu? Enggak. Karena Tuhan adalah kasih.
Makanya kamu buat dosa kayak apa, Tuhan itu gitulah. Tuhan tetap mengasihi kamu. Makanya kalau Tuhan sampai mau hukum, Tuhan sampai mau habiskan itu Sodom dan Gomora dan ya Gomora, itu benar-benar kayak udah di limit, udah wis notok jedok gitu loh bahasa Jermannya, notok jedok udah nggak bisa. Tapi Tuhan melihat kan, aku mau lihat dulu, aku mau turun lihat, bayangin. Dan ketika Abraham nego masih diokei loh sama Tuhan. Oke kalau 10. Bayangin 100 penduduk, 10 tok ini yang hidup benar. Diokei loh sama Tuhan, Tuhan gak akan hukum. Kenapa? Ya karena Tuhan tuh lebih lagi mengasihi jiwa-jiwa. Nah, compassion sama kayak aku bilang tadi itu karena DNA-nya Tuhan. Itu ada dalam aku dan kalian semua. Gak harus, oh aku ini karena aku anaknya hamba Tuhan, karena aku ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak, kamu sungguh-sungguh enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebenarnya compassion itu ada di dalam DNA-mu. Kayak gitu. Masalahnya kamu mengasahnya apa enggak? Kalau kamu tinggal dalam keluarga yang punya compassion, maka kamu akan terasah. Tapi kalau kamu tinggal dengan orang tua yang mungkin cuek aja gitu ya, terus nggak usah direken. Terus setelah itu kalau misal ada orang kesulitan dia bilang mangkane tak kerja sing bener gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, ada yang wis percuma nggak usah nulungi orang gitu. Urus dirimu sendiri, mungkin ada yang seperti itu. Kalau kalian tinggal dalam keluarga seperti itu, kalian akan terasah. Lama-lama apa? Kalau pisau itu lama-lama tumpul. Dan kalian lama-lama kalau kalian gak latihan dari sekarang, kalian akan menumpulkan compassion. Jadi DNA-nya Tuhan gak hilang tapi tumpul. Jadi kamu lihat orang kesulitan kamu gak akan ngerasa kasihan aja gak, apalagi compassion gak. Nah itu yang aku mau bilang, kita harus mengasahnya. Why? Gitu ya. Kenapa? Ya karena itu DNA-nya Tuhan. Caranya gimana? Bersekutu dengan Tuhan. Kamu asah karakter, kamu asah compassionmu. Ketika kamu bersekutu dengan Tuhan, itu artinya sifat Tuhan, karakter Tuhan, hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, itu akan transfer ke kamu. Setiap kali kamu nyembah Tuhan, setiap kali kamu berdoa, setiap kali kamu baca firman, saat itu karakter Tuhan itu transfer ke kamu. Hatinya Tuhan itu transfer ke kamu, pikirannya Tuhan itu transfer ke kamu. Aku dari kemarin mikir, Tuhan sejak kapan ya aku tuh mulai kepikiran buat berdoa buat jiwa-jiwa tuh sejak kapan ya, ada apa ya gitu. Saya aku pikir-pikir gak ada sesuatu yang gimana gitu, enggak. Aku cuma satu kali waktu aku berdoa gitu ya. Ya kayak kalian gini lagi berdoa teens prayer gitu kan. Tapi tiba-tiba aku tuh kayak ngerasa ngeh gitu loh sama hatinya Tuhan buat jiwa-jiwa gitu loh. Kamu harus benar-benar mengasihi jiwa-jiwa. Meskipun aku belum sekeren segila Pastor Bill Willis aku pernah share kalian kan. Tapi aku nggak bisa tuh kalau lihat sesuatu yang aduh kayak gini orang ini nggak bisa aku. Jadi kalau kamu berpikir nggak bisa, aku nggak mungkin. Aku mau bilang sama kamu jangan lupa ya DNA-mu itu. Kalau kamu mengenal Allah itu DNA-mu harusnya ada. Nah yang kedua kamu harus mengasahnya. Kamu nggak bisa nggak mengasahnya. Kayak aku bilang kalau kamu nggak ngasah ya lama-lama tumpul. Kayak kemarin yang kita pergi ke main sama anak panti asuhan, mungkin kalian beberapa yang ikut ya. Itu kalian sedang ngasah sebenarnya. Hal-hal simple. Kalian butuh disayang gak sih? Butuh kan? Gitu kan? Kalian butuh disayang tapi hari itu kalian memberi diri untuk menyayang orang. Dan trust me, buat kalian yang kekurangan kasih orang tua, aku mau kasih satu kunci. Kalau kamu gak merasa disayang, jangan malah jadi kayak vampir. Gitu ya. Mama aku gak nyayang aku. Terus saya kasih apa? Aku tak cari, oh ini cowok ini baik sama aku. Akhirnya kamu ke sana. Terus putus. Aduh aku harus cari cowok lain, aku harus cari cewek lain. Itu namanya vampir buat aku. Kalau kamu gak disayang, berhenti. Coba sayang sama orang lain.
Sayang orang bukan sayang orang untuk jadi cowokmu, cewekmu, bukan. Sayangi orang yang gak beruntung. Sayangi orang yang miskin. Sayangi orang yang mungkin mungkin bencekno buat kalian. Itu satu titik. Ketika kalian melihat ada orang ini kok jadi pembuli ya di sekolahku. Kamu merasa gitu. Coba stop, kalian doain. Tuhan, kenapa? Karena problem maker ya, itu selalu jadi orang yang paling sakit hati. Jadi kalau kalian mau nih, ada teman-temanmu yang problem maker itu mau berubah, doain. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang hati raja itu bagian batang air, bisa dialirkan kemana saja sama Tuhan. Dong ya, aku akan berhenti di situ. Tapi hari ini aku mau kalian nancep ya, mengasihi, compassion itu DNA-nya Tuhan. Dan itu ada dalam setiap kita. Pemain musik bisa maju ke depan. Cece Linda, bisakah membantu menyanyi ini ya? Nah, itu yang pertama. Compassion itu DNA-nya Tuhan dalam hidup kita. Terus, kita itu gimana caranya supaya punya compassion, supaya mengembangkan compassion? Bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, asah. Karena itu sudah ada dalam kamu. Asah terus, asah terus. Gimana caranya? Asah. Ya, asah, kalau enggak ya hilang.